Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah la haula wala quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan Kang Arya Official dengan tim saya Padepokan Leluhur. Alhamdulillah di sini kita udah nyampe di tempat lokasi di daerah Bunder ya, Bay ya. Ya, Gunung Bunder ya. Di kampung Ibu ya. Alhamdulillah di sini kita udah ketemu dengan guru kuncinya yang bernama Abah siapa? Abah Oja sama Ibu Maya. Benar. Alhamdulillah ya. Nanti di sini kita bakal menguap misteri tentang perjalanan tentang sosok beliau tersebut ya. Di sini kita ada Kang Iwan sebagai mediator, ada Abah. Tadi siapa, Abah? Abah siapa? Sama Kang Iwan sama grup-grup saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk kedatangan saya ke sini bersama rekan-rekan, bersama guru saya untuk mengenai dan mengenal silsilah tentang Raden Surya Kencana, tentang dari dari keturunannya, bagaimana perjalanan keturunannya dan siapa saja. Boleh diperjelas? Boleh. Ya, kalau kita berbicara, kalau memang ini mengena dengan pertanyaan, ya kita ada izin Allah ya. Kalau misalnya nggak ngena dengan pertanyaan, mungkin kita manusia biasa. Cuman ya kita mohon tujuannya pada Yang, karena nggak semata-mata untuk dikali supaya anak cucu mengenal ya, siapa beliau sebetulnya. Iya, gitu kan. Nah, kita udah datang alhamdulillah ke kampung Ibu, Desa Gunung Bunder ya, Kecamatan Pemijahan, Kabupaten Bogor. Ya, secara kebetulan terletak di wilayah Raden Surya Kencana. Nah, Akang nanyakan kan Betul. ke saya tentang terah atau garis keturunan Eyang Surya Kencana ini sebenarnya siapa. Nah, Eyang Surya Kencana ini terahnya dari Cikundul, yaitu anaknya Eyang Prabu Aryonoter Cikundul. Cucunya Aryang Wangsa Gopala Nasogopala Wangsa Purwakarta Gunung Karawang. Beliau ini terpilih dinobatkan sama Eyang Prabu Siliwangi meneruskan kerajaan Pajajaran antara awal dan Eyang ke-11 pembuka dan penutup. Nah, kalau diambil dari masalah hal dari keturunan terah atau garis, ya kan keturunan Eyang ini keturunan dari dua alam, antara alam jin dan alam manusia. Itu dikala waktu dulu Eyang Jayaksana itu bapaknya Eyang Prabu Surya Kencana kan, di waktu dia bertapa digodalah sama Ibu Arum Sari Armenda. Nah, punyalah anak 3 nikah. Yang satu ya Eyang Prabu Surya Kencana, yang kedua Endang Sokaisih Gunung Ciremai, yang ketiga itu yaitu julukan Eyang Prabu Anom Wirasi Jagat yang di Purwakarta Gunung Karawang. Nah, yang mau dipertanyakan masalah hal ini sama Akang, nah berarti mengenai perjalanan. Ya. Nah, ini penerus Raja Pajajaran terakhir. Walau alam, kita masih teka-teki kan masalah ini. Eyang ini siapa? Eyang Prabu Siliwangi itu siapa? Betul. Karena ada 2 kalimat. Satu Prabu Surya Kencana, 2 Raden Surya Kencana. Karena di masa-masa Raden itu berarti udah istilahnya agama. Betul. Nah, kalau keprabuan sebelumnya ada agama, benar kan? Betul. Nah, itu sebetulnya. Ya. Nah, kenapa terpilihnya sama Eyang Prabu itu dinobatkan meneruskan Raja Pajajaran antara awal dan Eyang ke-11? Nah, kita bercerminlah dengan secara logika, ya kan? Sebetulnya Eyang Surya Kencana ini siapa? Karena Eyang itu banyak gelarnya, di mana titik pun ada. Kenapa yang dicari di daerah sini? Ya mungkin asal-usulnya Eyang Surya Kencana itu di waktu dia moksanya itu di sini, karena di Bogor. Karena kalau dia larinya ke Gunung Gede itu sesudah itu mah Islam disebarkan. Oh gitu. Ya kan, karena mau diislamkan kan, karena masih Hindu. Betul. Kerajaan Pajajaran. Betul. Ya, mau diislamkan sama yaitu anaknya atau cucunya, yaitu yang bernama itu Sultan Hasanuddin. Ya kan, Syekh Maulana Yusuf Kala Cangkir kan. Betul. Nah, di masa-masa itu karena mau diislamkan, bukan perang sebetulnya, tapi mau diislamkan, ya kan. Larilah ke Gunung Gede dari Gunung Polosari, larilah ke Gunung Gede sambil bawa mahkota yaitu Benokasi. Nah, mahkota Benokasi diserahkan ke Prabu Gesan Ulun. Yang diperintahkan itu Eyang Jayaperkasa, Prabu Gesan Ulun orang kondang apa? Karena itu panglima Pajajaran, ya kan. Nah, kenapa dicarinya Eyang sekian banyak titiknya? Dimanapun ada kan Eyang Surya Kencana mah.
Kalau kita menggali dimanapun ada titik eyang. Tapi kenapa eyang? Mungkin eyang itu asal usul dulunya waktu moksanya dia itu tak bertapanya di sini, karena ini kan di Bogor kan. Makanya ditugaskan sama yang Prabu Siliwangi itu meneruskan Raja Pajajaran antara awal dan akhir, yang pembuka dan penutup. Mungkin 350 tahun silam kurang lebih mungkin, ya kan? Kan kita mah hanya menggali ya. Ya, mungkin inilah istilahnya di sinilah, karena di Gunung Gede juga ada, di Gunung Polosari Indrangnya yang perguruan Mulia, dimanapun tempat yang itu ada titiknya. Tapi yang dicari ini mungkin asasnya dari sini, karena Galuh Pakuan kan, Pajajaran Bogor. Gitu. Kalau diambil dari masalah nasab dan keturunannya, yaitu tadi. Nah, Prabu Dam Cikundo tetap wafat ada di situ. Tahun sekian, ya kan, lahir atau tahun. Arya Wangsa pun sama Syekh Gopar kan. Nah, wafatnya. Coba yang cari di mana. Ini teka-teki loh, ya kan? Kalau kita menggali, tapi kita yakin aja pada Allah, percaya, ya kan? Siapapun beliau tetap jasa Allah. Cuman gelarnya raja. Kenapa? Nah, sekarang ini digali masalah perjalanan leluhur itu karena Bogor mah tapak tilas. Kalau bukan kita ini yang menggali, siapa lagi? Karena beliau-beliau ini yang memperjuangkan negeri kita, ya kan, yang meneruskan atau istilahnya yang melindungi kita ini. Nah, kita sebagai penerus perjalanan leluhur ini atau waliullah itu siapa? Karena kita mengingat jasa-jasa beliau. Nah, akankah seperti ini kita tanpa perjalanan beliau? Sampai kita lupakan. Nah, jangan melupakan kita jas merah. Kata bahasa yang karma, jangan lupakan jasa. Karena beliau-beliau itu para pahlawan yang tanpa dikenal. Karena penyebaran Islam itu dulu sulit. Sebetulnya di waktu zaman peperangan pun si Islam itu sudah disebar, cuman sulitnya. Nah, ketika peperangan selesai, ya kerajaan udah tuntas. Nah, disitulah keluar cahaya dari Cirebon. Yaitu penyebaran Islam. Sebetulnya semua juga waliullah. Bahkan yang Surya Kencana pun waliullah. Bahkan kakeknya pun Syekh. Nah, yang kita jalankan ini sekarang wangsitnya Siliwangi. Ya, Pajajaran. Jadi wangsit Siliwangi itu bukan misalnya kita menggali atau ini saya Siliwangi, Jajar, bukan. Tapi kita menjajarkan. Asah, Asia, Asuh, Roman. Saling wangian, ya kan, saling wangian, ya kan, saling berbagi kasih, ya kan, itulah amanah yang Prabu Siliwangi, mangyangnya yang wangsit Siliwangi Pajajaran. Namanya kujang itu namanya logo, simbol, kan kujang simbolnya Pajajaran. Nah, sebetulnya yang diamanahkan sama yang Prabu Siliwangi itu seharusnya harus dijalankan amanahnya, wangsitnya itu kan petunjuk arahan. Ikuti jejak saya, sifat, akhlak, karakter, itulah yang harus kita ikuti. Karena semua juga tetap terahnya keturunannya. Cuman diambil dari tahta garis keturunan nasabnya. Ada mungkin dari bangsawan, dari Ratilata, dari Turunan Syekh, atau Raden. Nah, di situ disebarkanlah incu putunya. Disitulah kita mengalahkan, kita bilang yang dikatakan menyambungkan benang merah. Kita kan menggali kan, gitu. Ya begini, Pak. Kenapa sih saya datang ke sini itu untuk menggali semua sejarah, ya kan, Pak? Karena di sini adalah Pasundan, ya, Pak. Pasundan. Jadi kita ingin ingin tahu supaya kita nggak gelap, ya kan, Pak? Dengan silsilah-silsilahnya begitu. Kalau nggak digali, banyak begini, Pak. Banyak orang yang sekarang bikin permasalahan tapi melupakan sejarah.